Salam Edufficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe adalah gratis. Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian teman-teman yang telah berhasil melewati tahap SKD. Dan selamat berjuang kembali guys untuk mengikuti tahap SKB, seleksi kemampuan bidang. Semoga kalian lulus sampai tahap akhir guys, amin. Baiklah guys, kali ini channel kita akan membahas SKB Farmasi di tahun ini, yaitu tahun 2020. Saya akan membahas untuk prediksi dengan lengkap dengan pembahasannya. Saya harap kepada teman-teman untuk mengambil alat tulis, pulpen dan kertas, sehingga kalian teman-teman bisa mencatat hal-hal yang menurut teman-teman penting bagi teman-teman dan bisa mencatatnya, sehingga nanti bisa menjadi modal teman-teman untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya. Dan jangan lupa kalian teman-teman untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share kepada teman yang lain agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan saya upload kepada teman-teman. Dan jika kalian sudah kelewatan video sebelumnya yang telah saya upload, kalian bisa melihat video yang di atas. Baiklah guys, tanpa berlama-lama kita akan membahas untuk SKB kesehatan, yaitu farmasi di tahun 2020. Soal nomor 1. Nasib obat di dalam tubuh di mana obat akan diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan dieskresikan disebut: A. Farmakokinetik, B. Farmakodinamik, C. Farmakoterapi, D. Farmakologi, E. Imunologi. Jawaban yang tepat adalah A. Farmakokinetik. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Farmakokinetik. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Farmakokinetik itu adalah nasib obat di dalam tubuh. Obat di dalam tubuh akan mengalami atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian apa itu farmakodinamik? Farmakodinamik adalah bagaimana efek obat terhadap tubuh, atau dengan kata lain, bagaimana nasib tubuh setelah obat dimasukkan. Kemudian apa itu farmakoterapi? Farmakoterapi adalah bagaimana penggunaan obat untuk mencegah atau mengatasi penyakit. Kemudian apa itu farmakologi? Farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Oke, sekarang kita coba soal nomor 2. Jumlah waktu yang dibutuhkan oleh konsentrasi suatu obat dalam plasma untuk turun menjadi 50% setelah penghentian obat disebut: A. Waktu absorpsi, B. Waktu eliminasi, C. Waktu paru, D. Waktu regimen, E. Waktu distribusi. Jawaban yang tepat adalah C. Waktu paru. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah C. Waktu paru. Soal berikutnya, soal nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk ekskresi obat dari tubuh ialah: A. Ginjal, B. ASI, C. saliva, D. keringat, E. mata. Jawaban yang tepat adalah E. mata. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. mata, karena yang ditanya adalah yang bukan. Jadi, ekskresi obat dari tubuh bisa melalui ginjal, ASI, saliva, dan bisa melalui keringat. Soal berikutnya, soal nomor 4. Kategori keamanan obat dalam kehamilan menurut US FDA Food Drug Association ialah: A. ABCDX, B. ABCDE, C. ABCD, D. ABC, E. AB. Jawaban yang tepat adalah A. ABCDX. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. ABCDX. Nah, menurut United States Food and Drug Administration US FDA membuat kategori keamanan penggunaan obat selama kehamilan. Kategori ini terdiri atas 5, yaitu A, B, C, D, E, X. Kategori A,
Kategori A ini maksudnya ialah studi terkontrol pada wanita tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin atau fetus pada kehamilan trimester pertama dan tidak ada bukti mengenai resiko pada trimester selanjutnya dan kecil kemungkinannya untuk membahayakan janin. Sementara kategori B, studi terhadap sistem reproduksi binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko pada janin, tetapi tidak ada studi terkontrol pada wanita hamil, atau studi terhadap sistem reproduksi binatang percobaan yang memperlihatkan adanya efek samping selain penurunan fertilitas yang tidak dilaporkan terjadi pada studi terkontrol terhadap wanita hamil trimester pertama. Sementara untuk kategori C, studi terhadap binatang percobaan memperlihatkan adanya efek-efek samping pada janin seperti teratogenik atau embryocidal atau lainnya. Kategori D, ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya. Kemudian kategori X, studi terhadap binatang percobaan atau manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya risiko terhadap janin berdasarkan pengalaman pada manusia ataupun manusia dan binatang percobaan. Soal berikutnya, soal nomor 5. Obat TB yang menyebabkan urin atau air seni menjadi warna kemerahan adalah A. Isoniazid, B. Ethambutol, C. Pyrazinamide, D. Rifampicin, E. Streptomycin. Jawaban yang tepat adalah D. Rifampicin. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah D. Rifampicin. Obat-obat TB memiliki efek samping, di mana efek-efek samping yang dimiliki obat TB pertama ada isoniazid. Isoniazid ini bersifat bakterisidal, memiliki efek samping neuropati perifer, psikosis toksik, gangguan fungsi hati, serta kejang. Kemudian ethambutol. Ethambutol memiliki efek samping gangguan penglihatan, buta warna, dan neuritis perifer. Kemudian pyrazinamide. Pyrazinamide memiliki efek samping gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, gout arthritis. Kemudian rifampicin. Rifampicin memiliki efek samping flu syndrome, gangguan gastrointestinal, urin berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopenia, demam, ruam kulit, sesak napas, anemia hemolitik. Kemudian yang terakhir streptomycin. Streptomycin memiliki efek samping nyeri di tempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, syok anafilaksis, anemia, agranulositosis, dan trombositopenia. Soal berikutnya, soal nomor 6. Daftar obat W atau warfarin yang sebenarnya termasuk dalam obat keras dalam jumlah tertentu dapat diberikan. Terdapat juga peringatan nomor 1 sampai nomor 6 pada kemasannya ialah A. Obat bebas, B. Obat bebas terbatas, C. Obat keras, D. Obat narkotika, E. Obat psikotropika. Jawaban yang tepat adalah B. Obat bebas terbatas. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah B. Obat bebas terbatas. Apa itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang bisa dijual tanpa resep dokter, baik melalui apotik maupun toko obat. Nah, obat bebas terbatas ini merupakan sebenarnya dia termasuk golongan obat keras, tetapi dia boleh dijual hanya dalam jumlah terbatas. Nah, obat bebas terbatas ini termasuklah dalam golongan obat W atau warfarin. Kemudian obat keras. Obat keras itu adalah obat yang harus diberikan berdasarkan resep dokter. Begitu juga dengan obat narkotika dan obat psikotropika. Soal berikutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7.
Obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter dalam jumlah tertentu disebut A. Obat bebas terbatas, B. Obat keras, C. Obat wajib apotik atau OWA, D. Obat psikotropika, E. Obat narkotika. Jawaban yang tepat adalah C. Obat wajib apotik. Obat wajib apotik ini dapat diberikan oleh apoteker yang sebenarnya termasuk golongan obat keras, tetapi hanya dalam jumlah tertentu dan telah ditetapkan dalam DOA atau daftar obat wajib apotik. Soal berikutnya, soal nomor 9. Di bawah ini obat yang digunakan sebagai analgetik adalah A. Ibuprofen, B. Clopidogrel, C. Pantoprazol, D. Atorvastatin, E. Bisoprolol. Jawaban yang tepat adalah A. Ibuprofen. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah A. Ibuprofen. Clopidogrel digunakan sebagai antiplatelet, pantoprazol digunakan sebagai hiperacidity atau sering disebut dengan obat lambung, atorvastatin digunakan sebagai obat anti hiperlipidemia atau disebut dengan anti kolesterol, sementara bisoprol disebut dengan obat untuk anti hipertensi. Soal berikutnya, soal nomor 10. Di bawah ini obat yang digunakan sebagai hipotiroid adalah A. Thiamazol, B. Carbimazole, C. Propylthiouracil, D. Tirozol, E. Natrium levothyroxine. Jawaban yang tepat adalah E. Natrium levothyroxine. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah E. Natrium levothyroxine. Thiamazol sebagai hipertiroid, carbimazole sebagai hipotiroid, propylthiouracil atau sering disebut dengan PTU sebagai hipertiroid, tirozol sebagai hipertiroid. Maka jawaban yang tepat adalah E. Natrium levothyroxine. Demikianlah pembahasan untuk prediksi soal SKB Farmasi di tahun ini. Semoga bermanfaat dan ikuti video kita selanjutnya. Bye.